Mereka sudah membuat masyarakat Jakarta tidak tenang. Apakah Pak Anies Baswedan tahu ini? Saya belum pernah melihat Pak Anies Baswedan keras terhadap kelompok perusak demokrasi ini. Kelompok yang menentang demokrasi ini. Dan kalau menurut saya, Anda ngomong begitu hari ini mestinya malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan KB Nusantara. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Hari ini hari Senin, tanggal 12 April 2021. Insya Allah ya. Walaupun kita tetap harus menunggu hasil sidang isbat Kementerian Agama. Besok hari adalah hari yang pertama kita akan melaksanakan puasa bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita adalah termasuk orang yang mendapatkan maghfirah, mendapatkan barokah dan rahmat di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya tertarik untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Dia berbicara tentang demokrasi. Ini saya kebetulan baca di pikiranrakyat.com. Judulnya Anies Baswedan, titik 2, jika pemegang kewenangan gagal merawat demokrasi, kehidupan masyarakat tidak tenang. Ya. Saya tidak akan baca isinya lah ya, saya kira paham maksudnya apa. Jadi intinya bahwa Anies Baswedan mengatakan jika pemegang kewenangan ya pemerintah, lebih khusus lagi mungkin aparat keamanan ya, baik TNI maupun Polri. Jika pemegang aparat keamanan gagal merawat demokrasi, maka masyarakat tidak akan tenang. Ya, sepakat. Saya kira kita semua sepakat, Anda semua sepakat bahwa demokrasi di negara ini memang harus ditegakkan. Demokrasi di negara ini, di negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 harus dijaga dengan sebaik-baiknya, harus dijaga dengan sekuat tenaga sampai titik darah penghabisan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, negara demokrasi ini. Apa yang salah dari pernyataan Anies Baswedan? Tidak ada yang salah. Lalu persoalannya apa? Masalahnya apa? Sehingga kemudian saya harus membuat video ini. Persoalannya adalah pada tataran praktik Pak Anies. Pada tataran implementasi. Bukan pada tataran konsep. Konsepnya saya sepakat dan semua masyarakat Indonesia yang mencintai demokrasi di negara ini. Semua sepakat bahwa demokrasi ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Dan orang-orang yang merusak demokrasi, orang-orang yang suka mengklaim kebenaran sepihak, yang kerap kali mencemari dan meracuni demokrasi di negara ini, harus dienyahkan dari bumi pertiwi ini. Karena mereka sudah sangat terbukti membuat masyarakat kita tidak tenang. Membuat warga masyarakat DKI tidak tenang, tidak nyaman. Karena ulah-ulah orang yang ingin menegakkan syariat Islam dengan dasar negara khilafah Islamiyah. Mereka sudah membuat masyarakat Jakarta tidak tenang. Apakah Pak Anies Baswedan tahu ini? Apakah baru mendengar? Pertanyaan berikutnya. Lalu, mengapa Pak Anies Baswedan tidak pernah mengkritik gerombolan ini? Tidak pernah mempertanyakan gerombolan ini? Tidak pernah mengingatkan gerombolan yang selalu keluar-keluar khilafah Islamiyah, yang mengatakan demokrasi ini tauhid, yang mengatakan demokrasi ini adalah sistem kafir, yang mengatakan ini adalah rezim zalim. Itu adalah sikap-sikap pembunuhan, perusakan terhadap demokrasi yang kita miliki. Saya belum pernah melihat Pak Anies Baswedan keras terhadap kelompok perusak demokrasi ini.
kelompok yang menentang demokrasi ini. Pak Anies, teorimu benar, sepakat. Tapi praktekmu mana? Praktekmu mana? Saya belum pernah melihat bahwa Anda mengkritik kelompok-kelompok ini. Ketika mereka dulu pada saat Pilgub DKI Jakarta yang mengantarkan Anda menjadi gubernur Jakarta sampai hari ini. Mereka berkampanye politik di masjid-masjid. Masjid-masjid dijadikan tempat provokasi yang sangat melukai demokrasi. Mereka mengancam tidak akan menyolatkan jenazah orang yang tidak memilih Anda ketika itu. Karena dianggap memilih pemimpin kafir. Mana suaramu? Bukankah itu adalah pembunuhan? Bukankah itu adalah penggebiran? Bukankah itu adalah penghancuran terhadap sistem demokrasi yang kita miliki? Sistem demokrasi kita memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memilih hak politiknya sesuai dengan hati nurani mereka. Tidak ada paksaan, tidak ada provokasi, tidak ada ancaman. Tetapi ketika orang-orang yang berpihak di balik Anda dalam Pilgub ketika itu menebarkan provokasi, menebarkan ancaman yang melukai demokrasi. Mengapa Anda diam? Mengapa baru sekarang Anda ngomong seperti itu? Dan walaupun menurut saya hanya omong kosong belaka Pak Anies. Sekali lagi, omong kosong. Kalau hanya ngomong kosong semua orang bisa. Tapi prakteknya mana? Padahal mereka sampai hari ini belum berhenti dari provokasi agama itu. Menuduh ini Rasim Saleh, menuduh kriminalisasi ulama, menuduh dasar negara kita adalah dasar negara tauhid, demokrasi sistem tauhid, ingin mengganti sistem. Bukankah itu adalah langkah-langkah perbuatan-perbuatan yang sangat membuat masyarakat Anda di Jakarta tidak tenang? Dan apa upaya Anda untuk melawan dan mengatasi mereka? Apa upaya Anda melawan gerakan intoleran, gerakan radikalisme, dan terorisme di Jakarta, Pak Anies? Nah, itu fakta. Dan yang terbaru ya hari ini, saat ini masih ramai dibicarakan terkait dengan kelompok yang juga sama-sama merusak demokrasi di tanah air ini. Yakni kelompok yang menamakan diri FUI, Forum Umat Islam Indonesia di Medan. Berani-beraninya membubarkan acara kesenian tari kuda kepang atau kuda lumping kalau yang Banyumas jenenge ebek. Itu bukankah itu adalah tindakan perilaku intoleran yang sangat destruktif, sangat melukai demokrasi di negara kita ini. Negara yang berdasarkan Pancasila. Negara yang menghargai perbedaan agama, perbedaan budaya. Negara yang memiliki sangat banyak aset-aset budaya bangsa. Dan Anda juga tidak ada suaranya. Bukankah itu adalah upaya, bukankah itu adalah tindakan-tindakan yang sangat menjijikan di dalam konteks negara berdemokrasi ini? So, terakhir saya ingin sampaikan, ngomong gampang Pak Anies. Prakteknya yang penting, prakteknya. Dan kalau menurut saya, Anda ngomong begitu hari ini mestinya malu. Kalau saya malu. Karena hanya sekedar konsep, hanya sekedar teori. Tetapi selama ini Anda diam terhadap perilaku-perilaku yang kerap kali merusak alam demokrasi di Indonesia ini. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar ucapan, tidak hanya sekedar teori Pak Anies Baswedan. Kita tunggu, kita akan melihat Anda betul-betul orang yang memperjuangkan demokrasi di tanah air ini. Dan sebagai konsekuensinya, pejuang demokrasi harus melawan orang-orang yang merusak demokrasi. Harus mau melawan orang-orang yang suka menebarkan kebencian, menebarkan hasutan, kebencian terhadap negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.